Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita update berita ya, yang paling mutakhir tentang kelakuan pejabat kita di ujung kekuasaan rejim Jokowi ya. Kita lihat. Kita review respon ya dari Tribun News, judulnya Bahuri cacat integritas menurut ICW soal isu pemerasan SLY.2 harus siap mundur. Maksudnya Firly itu loh harus siap mundur ya, soal isu pemerasan yang dilaporkan oleh Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro Jaya. Kita lihat ini siapa yang ngomong. Memang pimpinan KPK jilid saat ini memiliki permasalahan yang cukup serius dalam hal menjaga integritas. Tapi foto itu menjadi petunjuk bahwa saudara Firly pernah bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo bukan dalam hal menjalankan tugas dan kewenangan. Mari kita berandai-andai pimpinan KPK itu menjadi tersangka. Maka demi hukum berdasarkan Undang-Undang KPK, pimpinan KPK Kurnia harus dan mutlak Ramadana diberhentikan sementara dari jabatan. Selamat malam, Tribuners, Tribun News on Focus. Malam hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang saat ini sedang ramai menjadi perbincangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian. Ini namanya Nila Irda. Udah berapa tahun Mbak Nila jadi wartawan di Tribun Network ya? Berarti kalau di studio nggak pernah turun ke lapangan ya? Saya nanya, salam kenal ya dari Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di Semesta. Kapan kalau nyasar ke Parung mampir ke rumahnya, ada di Google Map ya, Yudi Pramuko. Cari aja dekat Setu situ. Masuknya dari gerbang Gria Branwir, ya. Jangan dari Danau Wisata sempit ya, satu arah Gria Branwir. Ya kita 500 meter dari ikon Kota Parung yang ini, yang pohon jublok itu, pohon yang besar yang ditanam tahun berapa ya, sejak zaman Jepang. Ya teruskan, silakan bicara lagi. Kementerian Pertanian Tribuners. Untuk membahas hal tersebut saya sudah tersambung bersama dengan peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Ada Bang Kurnia Ramadana di sambungan Zoom. Bang Kurnia, selamat malam, apa kabar? Di Zoom ya, keren ya. Nggak kayak dulu, zaman saya di lapangan harus ketemu langsung orangnya, nyari alamatnya. Sekarang mah tinggal Zoom, enak. Ruangannya ber-AC. Ya Mbak Nila ya. Ini peneliti ICW. ICW itu Indonesia Corruption Watch. Kita lihat apa pandangan-pandangan, refleksi atau perspektif dari Kurnia Ramadana ya soal kasus Firly Bahuri Ketua KPK. Selamat malam, kabar baik. Assalamualaikum, Mbak Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kurnia, terima kasih untuk kesempatannya berbincang bersama saya pada kesempatan hari ini. Hari ini kita membahas terkait tindak pidana atau dugaan tindak pidana korupsi begitu ya Bang ya, yang terjadi di Kementerian Pertanian yang juga menyeret nama dari Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo. Untuk pengantar terlebih dahulu, Bang Kurnia, dari amatan ICW, seperti apa KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam kasus tindak pidana ini? Apakah memang sudah sesuai dengan jalurnya? Karena yang sekarang terjadi kan memang belum ada penetapan tersangka begitu. Ya, ada banyak sekali sebenarnya analisis yang bisa dibahas dalam konstruksi dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Saya ingin mulai dari pasal 5 Undang-Undang KPK, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berpijak pada sejumlah asas. Asas yang pertama, asas kepastian hukum. Kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga adalah asas akuntabilitas. Belakangan waktu terakhir penerapan pasal 5 ini bermasalah. Kenapa? Karena sampai detik ini kita belum tahu siapa sebenarnya tersangka di balik proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Satu. Kemudian yang kedua,
Bukannya kemarin udah ditersangkakan? Ya, tanggal 26 September itu. Wartawan Tempo dapat dokumen Yassin Limpo menjadi tersangka itu tanggal 26 September loh. Gelar perkaranya jauh sebelum itu kalau menurut keterangan dari Abraham Samad speak up itu kok dia belum ada tersangkanya, maksudnya tersangka Firly apa tersangka Yassin Limpo? Kalau Yassin Limpo sudah tersangka dan sudah mengundurkan diri kan? Kedua, kita tidak begitu tahu bagaimana sebenarnya konstruksi perkara yang sedang dikerjakan oleh KPK. Masyarakat selama ini diwarnai dengan banyak pemberitaan. Kalau saya mengutip dari beberapa media, disebutkan ada 3 klaster kabarnya kasus yang terjadi di Kementerian Pertanian. Yang pertama terkait dengan klaster pemerasan, kemudian yang kedua ada indikasi gratifikasi, bahkan yang ketiga lebih jauh berkaitan dengan undang-undang pencucian uang atau pelaku pencucian uang. Jadi ada 3 korupsi, pemerasan, gratifikasi, suap, dan money laundry. Hal. Kemudian poin yang kedua, kalau kita lihat, ketika KPK belum menunaikan seutuhnya pasal 5 Undang-Undang KPK, ada satu pejabat publik yang rasanya seperti juru bicara KPK, yaitu Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud mengatakan, ya Pak Mahfud mah semua juga dikomentari sama dia. Dia juru bicara semua menteri, juru bicara presiden, juru bicara segala hal ya. Namanya Mahfud. Syahrul Yassin Limpo sudah ditetapkan tersangka dan Pak Mahfud mengetahui informasi itu. Bahkan disebutkan pada saat ekspos perkara. Ini kan tentu menjadi pertanyaan. Satu, siapa yang memberikan kepada Prof. Mahfud? Kemudian yang kedua, dalam konteks apa informasi itu diberikan? Atau untuk apa informasi itu diberikan? Itu poin. Kalau di penyelidikan dari penelusuran dari wartawan Tempo yang terbit kemarin, Tempo Digital, itu udah jelas ya bahwa tersangkanya itu Yassin Limpo dan dia menerima dokumen bahwa Syahrul Yassin Limpo jadi tersangka itu 26 September. Tetapi di Abraham Speak Up ya, yang dia wawancari juga bekas tokoh penyidik KPK yang dipecat sama Firly Bahuri bersama 57 orang dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan, itu mengatakan sebenarnya gelar perkara itu sudah jauh, sudah 2 bulan sebelumnya, tapi tidak langsung diumumkan tersangkanya yaitu Yassin Limpo, dan itu kemungkinan sampai kemarin itu selama 2 bulan itu kemungkinan itu terjadi masuk angin ya, ada transaksi-transaksi di situ karena tidak langsung diumumkan menjadi tersangka, sehingga terjadilah pertemuan-pertemuan antara Firly Bahuri dan Yassin Limpo dalam rangka mungkin ya transaksi itu. Dan itulah yang sudah diungkapkan oleh Abraham Speak Up di podcastnya yang dia wawancara salah satu tokoh dari KPK yang lama, yang sangat independen itu, Bapak Aulia siapa gitu. Nah kalau kemungkinan kalau Mahfud MD dapat informasi bahwa Syahrul Yassin Limpo itu tersangka, ya gampang diduga ya, tentu dari Firly Bahuri. Firly Bahuri mudah ditekan oleh istana karena apa? Dia bermasalah sebagai pimpinan KPK. Dulu sebelum dia masih salah satu direktur penyidikan itu kan sudah bermasalah, mau ditarik, mau diseret ke dewan sidang dewan etik ya di zamannya Abdullah Heha Mahua, karena dia Firly Bahuri zaman masih ada Abdullah Heha Mahua, dia melakukan pertemuan dengan salah satu tersangka atau salah seorang yang berurusan dengan KPK, dan itu melanggar etik yang berat. Tapi sebelum sidang etik itu terjadi, Firly Bahuri ditarik ke kantor pusat, ke Mabes Polri. Jadi akhirnya dia tidak disidang, dan kemudian ketika cuaca sudah berubah, Firly Bahuri kembali, ya di-drop ke KPK dan menjadi pimpinan KPK melalui DPR ya. Jadi Firly Bahuri adalah orang yang manusia yang problematik ya. Jadi oleh karena dia punya masa lalu yang semacam cacat integritas begitu ya, semacam cacat integritas, makanya kemudian dia bisa dikendalikan, bisa ditekan, bisa digertak oleh istana. Oleh karena itu mudah diduga Mahfud akan mendapatkan data-data ya tentang perkembangan Yassin Limpo yang tidak dimiliki oleh ICW. Tentu saja dengan
memainkan dalam tanda petik Firly Bahuri yang nggak bisa apa-apa di hadapan istana yang tahu siapa dia sebenarnya kan. Poin yang kedua, poin yang ketiga tentu yang ramai pemberitaan 2-3 hari ke belakang ada indikasi pemerasan yang diduga dilakukan oleh pucuk pimpinan tertinggi KPK berkaitan dengan perkara yang melibatkan terduga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jadi ada pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo. Oleh karena itu Syahrul Yassin Limpo yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu dan sudah digeledah rumah dinasnya dengan cek 2 triliun dan juga uang ada di sekitar 87 amplop senilai 30 miliar di rumah dinasnya, digeledah tanggal 29-30 September, 2 hari itu. Dengan data-data yang banyak itu, sampai 27.000 barang sitaan itu kan, itu membuat Syahrul Yassin Limpo melakukan serangan balik ya terhadap pimpinan KPK yaitu Firly yang menurut dia sudah memerasnya. Mungkin transaksi itu tidak berlangsung mulus ya. Pertemuan di tempat olahraga badminton itu antara Syahrul Yassin Limpo dan Firly Bahuri sehingga kemudian dia merasa diperas ya, memang duitnya banyak, diperas oleh Firly, akhirnya dia tanggung, dia berkelahi sekalian sama Firly Bahuri, orang dia juga akan pasti masuk penjara kan dengan data-data yang dikumpulkan oleh KPK lewat penggeledahan di rumah dinasnya itu. Itulah sebabnya kemudian ini perkara ini akan menarik, tapi yang kita heran Kurnia Ramadana itu kok dia merasa heran dengan Mahfud MD yang punya banyak informasi. Tentu banyak informasi karena dia Menteri Polhukam dan Firly Bahuri kan berada di bawah rumpun eksekutif sekarang ya kan, di bawah presiden. Tentu saja pengaruh presiden itu bisa dipakai Mahfud untuk menjebak, bukan untuk menjebak, untuk memainkan, untuk mengorek ya apa saja dari Firly Bahuri kalau Firly Bahuri ingin selamat ya. Yang kabarnya saat ini sedang diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Demikian, Pak. Baik. Ya intinya udah jelas ya. Intinya udah jelas, sudah saya jelaskan tadi. Dibanding penjelasan yang dari siapa? ICW ini ya. Udah sama aja, nanti kalau kurang jelas nonton sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, lapon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Iya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.